saya akan menjelaskan mengenai definisi tsunami dan penyebab terjadinya tsunami. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, dari kata su yang berarti gelombang, dan nami yang berarti pelabuhan. Nah, istilah tsunami ini dipergunakan untuk gelombang pasang yang memasuki pelabuhan. Daerah yang rawan terjadi tsunami di Indonesia ialah daerah pesisir selatan Pulau Jawa, dikarenakan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian penyebab terjadinya tsunami yang pertama, pusat gempa di bawah dasar laut. Kedua, kedalaman air kurang dari 60 km atau termasuk dangkal. Yang ketiga, kekuatan gempa mencapai 6-6,5 skala Richter. Yang keempat, dasar laut mengalami penyesaran vertikal, baik sesar naik maupun sesar turun. Yang kelima, kolom air di atas epicentrum tebal. Yang keenam, terjadi ledakan dahsyat gunung api di bawah permukaan air laut. Contohnya, tragedi gunung api Krakatau pada tahun 1883 di Lampung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terjadi longsoran besar di dasar laut. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang dampak yang ditimbulkan oleh tsunami sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yang berarti bahwa beberapa hal ini merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi seberapa besar dampak dari tsunami tersebut. Yaitu yang pertama adalah besarnya kekuatan gempa, yang kedua adalah jarak epicentrum dengan kawasan rawan bencana, yang ketiga adalah kedalaman hiposentrum atau titik gempa, yang keempat adalah letak hiposentrum di darat atau di laut, yang kelima adalah kepadatan penduduk, yang keenam adalah kualitas dan kuantitas bangunan, yang ketujuh adalah kesiapan masyarakat untuk melaksanakan mitigasi bencana. Selanjutnya yaitu tentang dampak yang ditimbulkan. Bencana tsunami yang terjadi dapat menimbulkan banyak sekali dampak ataupun kerugian-kerugian. Beberapa dampak dari tsunami secara umum dirangkum dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, terjadinya kerusakan di mana-mana. Di mana terjadinya tsunami yang pertama adalah terjadinya kerusakan di mana-mana. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan fisik baik bangunan maupun non-bangunan. Gelombang besar yang timbul akibat tsunami dapat menyapu daratan baik itu daerah pantai maupun daerah-daerah di sekitarnya. Gelombang yang berkekuatan tinggi yang datang secara tiba-tiba dapat menghancurkan bangunan, menyapu pasir ataupun tanah, merusak perkebunan dan persawahan, dan lain sebagainya. Yang tentunya hal ini biasanya dapat sangat menimbulkan kerugian yang besar maupun kerugian yang kecil. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya lahan pertanian dan perikanan rusak. Gelombang tsunami yang dahsyat juga dapat menyebabkan lahan pertanian dan perikanan rusak. Gelombang tsunami dengan kekuatan yang besar mampu menyapu bersih apa saja yang ada di daratan. Jangankan tanaman yang ada di sawah, bahkan bangunan pun banyak yang roboh. Selain itu, ikan-ikan yang ditanam di kolam perikanan juga akan tersapu oleh air dari gelombang tsunami tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menghambat kegiatan perekonomian, di mana kita sepakat bahwa bencana alam dapat mengacaukan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Hal ini juga termasuk bencana tsunami. Kerusakan dan kehilangan yang terjadi akibat gelombang tsunami akan melumpuhkan kegiatan perekonomian sampai beberapa waktu. Tidak hanya itu saja, namun kerugian yang disebabkan oleh tsunami mungkin akan menggantikan kegiatan produksi dan perdagangan dalam waktu tertentu. Selanjutnya teman saya. Yang berikutnya yaitu kerugian yang bersifat material. Semua bencana alam dapat menimbulkan kerugian yang bersifat material, termasuk juga gelombang tsunami, di mana kerugian yang bersifat material ini yaitu kerugian yang dapat diukur dengan uang.
Nah, kerugian material diantaranya seperti karena robohnya bangunan, rusaknya lahan pertanian dan perikanan, dan kehilangan harta bendanya. Yang berikutnya yaitu kerugian spiritual. Selain kerugian yang bersifat material tadi, bencana tsunami juga dapat menimbulkan kerugian spiritual. Yang dimaksud dengan kerugian spiritual adalah kerugian yang tidak berupa harta benda, namun lebih ke jiwa. Misalnya, seorang anak kecil yang akan tabah setelah mengalami bencana alam yang besar apabila ia mengalami atau kehilangan anggota keluarganya. Maka hal itu tentunya akan menimbulkan trauma bagi jiwa anak kecil tersebut. Akibatnya, anak kecil tersebut harus menjalani beberapa terapi agar terbebas dari traumanya itu. Bahkan hal seperti ini bukan hanya dialami saja oleh anak kecil, namun juga hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa dan bahkan lanjut usia. Yang berikutnya yaitu dampak yang dapat menimbulkan bibit penyakit. Dampak selanjutnya dari bencana alam tsunami ini yaitu seperti timbulnya bibit penyakit. Ketika gelombang laut yang tinggi meluluh hantarkan daratan, maka yang akan ditemukan adalah benda-benda kotor, tanah yang berlumpur, dan sebagainya. Lingkungan yang tidak bersih akan menimbulkan banyak sekali bibit penyakit, apalagi jika ditambah dengan jasad-jasad makhluk hidup yang meninggal, maka lingkungan akan semakin tidak sehat. Di samping itu juga apabila tinggal di pengungsian, maka yang akan terjadi adalah timbulnya bibit penyakit karena kurangnya sarana prasarana. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mitigasi bencana tsunami. Menurut Undang-Undang 24 pada tahun 2007 menjelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, untuk mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tsunami, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, selalu mempersiapkan diri dan peralatan meliputi senter, radio transistor, dan P3K serta pembekalan yang secukupnya. Nah, peralatan seperti ini sangat berguna pada saat terjadinya bencana karena biasanya terjadi listrik padam dan juga perlu obat-obatan serta informasi resmi mengenai situasi dan kondisi daerah bencana. Yang kedua, dapat memahami dan menguasai tempat yang aman dan jalur evakuasi jika tsunami terjadi. Nah, pemahaman yang baik seperti ini akan membantu kelancaran proses evakuasi dan juga dapat mempersingkat waktu evakuasi sehingga akan meminimalkan korban dan juga kerugian akibat bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mitigasi bencana tsunami yang ketiga, mendengarkan informasi yang berhubungan dengan bencana yang terjadi. Nah, informasi bencana kadang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan sendiri dan merusakkan masyarakat. Yang keempat, mendiskusikan dengan teman dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menambah pengetahuan tentang kebencanaan. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pemerintah atau pihak yang memberi bantuan agar para korban segera mendapat pertolongan. Yang keenam, menjaga kelestarian alam pantai terutama hutan mangrove di daerah pantai yang dapat berfungsi sebagai penahan gelombang alamiah. Saya akan menjelaskan mengenai peran psikologi dalam penanganan bencana tsunami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, Humaina, dan Humaydi pada tahun 2020, penanganan secara psikologis terhadap bencana tsunami dapat dilakukan dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Dalam perspektif bantuan pemulihan psikologis,
Konseling CBT atau Cognitive Behavioral Therapy menjadi alternatif solusi yang tepat dalam mereduksi masalah traumatik akibat bencana tsunami. Pemberian layanan konseling CBT bagi korban bencana tsunami dapat dilakukan dengan 6 tahapan. Yang pertama itu adalah melibatkan klien. Layanan dimulai dengan menciptakan hubungan yang nyaman, penuh empati, dan penghargaan serta hangat antara konselor dan konseli. Yang kedua, menilai masalah, orang, dan situasi. Pada tahap ini, konselor melakukan asesmen terhadap masalah, orang lain, dan situasi untuk mengetahui latar belakang dan tingkat masalah konseli. Yang ketiga, persiapkan klien untuk terapi. Konselor mempersiapkan konseli untuk terapi, memberikan motivasi untuk berubah, serta menjelaskan prosesnya. Yang keempat, melaksanakan program pengobatan. Konselor berusaha mengubah keyakinan maladaptif dan disfungsional dari konseli yang menjadi korban bencana tsunami menjadi sehat atau normal kembali. Yang kelima, kemajuan evaluatif. Konselor melakukan penilaian sejauh mana kemajuan dan perubahannya yang telah dicapai. Yang keenam atau yang terakhir yaitu persiapkan klien untuk penghentian. Pada tahapan akhir ini, konselor perlu memberikan penguatan dan memberitahukan kemungkinan adanya pengulangan kejadian yang menimbulkan traumatik, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Sekian dari saya, terima kasih.